kehamilan, jangan dianggap kehamilan itu baik-baik aja gitu ya. Kehamilan itu kita sebenarnya seorang ibu itu untuk menghadapi kehamilan dia butuh adaptasi, adaptasi yang sangat besar terhadap perubahan anatomis. Jadi perubahan anatomis itu nanti ada, kenapa fungsi ginjal itu nanti akan ada perubahan ginjal, pielokalisis, bentukannya, anatomisnya, terus rahim itu sendiri, terus jantung akan ada penambahan volume dan lain-lain. Nah, sehingga akan ada adaptasi anatomi, fisiologi dan biokimia nanti yang akan berubah ya. Jadi dan kita harus beradaptasi. Maka nanti ibu hamil akan merasakan perasaan yang maksudnya sangat tidak nyaman. Artinya nggak nyaman itu nggak enak gitu ya. Dia akan merasa sakit di sini, sakit di sana. Itu wajar-wajar aja bentar ya. Kita gini aja ya. Nah, terus uh, jadi sebenarnya perubahan fisiologi itu bisa dibaca ya Dek di situ sebetulnya. Dari trimester pertama itu udah ada perubahannya. Hormon kayak misalnya HCG, jadi ada perubahan hormon-hormon sehingga yang akan mengakibatkan nanti perubahan ke anatomisnya juga dari target organ hormon itu sendiri. Terus, nah kita lihat itu perubahan utamanya ada peningkatan volume darah sampai dengan 3 sampai 4 kali dari volume yang sebelumnya. Nah, sehingga akan terjadi shifting dari HB. Nah, shifting itu anemia. Misalnya, anemia itu terjadi karena dilusi cairan di mana akan ada penambahan cairan tapi tidak disertai dengan penambahan eritrosit. Jadi HB-nya akan tetap aja gitu ya. Sedangkan bukan HB-nya akan tetap aja. Jadi sehingga kalau kalau saya akan ngomong kayak kamu bikin sirup, kalau sirup kalau misalnya sirup itu jumlah sirupnya sama, tapi air yang kamu tambahkan itu lebih banyak, maka akan lebih encer kan, sehingga dia akan terjadi anemia fisiologis. Nah, kapan penambahan itu mulai terjadi? Terjadi dari trimester pertama, tapi uh, dia akan signifikan mulai dari trimester kedua di usia 20 mingguan kurang lebih ya. Nah, sehingga akan ada pengenceran darah itu ya tadi kita lihat ya. Albumin juga akan turun, HB akan turun karena cairannya bertambah. Yuk, next deh. Next. Ivan, next. Mana nih? Oke. Eh peningkatan kebutuhan zat gizi ya ada. Sehingga kalau ada pasien bertanya butuh nggak kita suplemen kehamilan, butuh ya Dek. Karena kita akan ada kebutuhan mulai dari mikronutrien dan makronutrien, banyak banget mikronutrien yang kita butuhin peningkatannya mulai dari mungkin kalian akan tahu misal kebutuhan peningkatan zat besi, asam folat, zinc ya, terus vitamin C, vitamin D3 tuh banyak banget. Next lagi. Ini aduh ininya hilang. Apa namanya? Slide-nya hilang, Dek. Mana slide-nya? Apa meetingnya semua nih? Hilang pada. Kamera on dong, teman-teman, adik-adik. Mana slide-nya, Dek? Kok hilang? Ini kenapa menghilang ya? Halo, 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 Bandung. Bentar dok, terobos sebentar ya dok. Sebentar dokter. Ya kalau mau oh ya sih. Sih.
gini aja deh. Ini kan saya juga masih mau ke rumah sakit lain. Kalian baca aja dulu materi yang saya kasih. Itu sudah dokter. Oke. Iya dok, sudah dok. Gak apa-apa, padahal kalian baca dulu, nanti kita ketemu lagi. Nanti gantian kalian yang ngajarin saya gitu, gimana? Ini banyak banget nih soalnya nih ya kan? Ya, gitu. Oke. Coba kita gedein dulu. Oke. Jadi kita butuh mikronutrien, makronutrien kan. Tujuannya untuk apa? Mulai dari pertumbuhan supaya nggak ada kecacatan kongenital. Kita tahu masalah asam folat aja. Asam folat itu nggak cuma nyebabin NTD. Tahu ada yang tahu NTD nggak? Coba saya random ya, random. Arga Buana, nih mana Arga Buana? Halo Arga. Jangan nggak ada. Oke. Arga Buana masih nyambung nggak ke sini? 009 Arga Buana. Halo. Iya dok, bagaimana dok? Ah, apa itu NTD, Dek? Tahu nggak NTD? Enggak sih, nggak tanya dulu aja. Tahu NTD nggak? Kurang tahu dok. Oh, so. Neural tube defect. Ini apa itu neural tube defect? Ada yang tahu nggak? Halo, ini beneran nih? Gak ada yang tahu. Kayak kelainan kongenital gitu dok, yang Ya, betul. gagal penutupan lempeng. Iya, betul. Dia di syaraf pusat ya, terutama di otak, syaraf pusat itu kita bisa lihat namanya neural tube defect. Pembentukan pertama dia di trimester awal, jadi kita asam folat butuh banget, terutama untuk mencegah kecacatan di neural tube ya, daerah neural tube defect. Jadi nanti kayak misalnya akrania itu nggak punya tempurung kepala, atau kita sering bilang anencefal atau akrania ya, atau sundel bolong. Tahu sundel bolong deh, nama bahasa bahasa kedokterannya apa deh kalau sundel bolong tuh yang punggungnya bolong? Kita random lagi ya. Spina bifida. Ya, oke, spina bifida, betul. Bisa itu spina bifida, atau misalnya meningoencephalocal itu juga bisa ya. Itu terutama karena defisiensi asam folat. Tapi setelah di trimester 1 kita juga harus tahu bahwa asam folat itu mencegah terjadinya anemia. Anemia apa deh yang karena terjadi karena defisiensi asam folat? Siapa nih? Checking lagi. Siapa ya? 036 Muhammad Ilham Gandhi. Mana? Halo Muhammad Ilham Gandhi. Anemia defisiensi B12 dok. Ya, defisiensi asam folat itu anemia apa? Megaloblastik ya? Tahu ya kan? Belum pernah dengar dok. Ya, namanya anemia megaloblastik. Kalau kamu lihat gambaran hapusannya, kelihatannya dia itu besar-besar. Jadi gambaran sel darah merah itu besar-besar, itu anemia megaloblastik itu karena defisiensi asam folat. Selain itu, ternyata asam folat itu juga mencegah terjadinya metilasi gen. Jadi metilasi gen ini nanti akan menyebabkan terjadinya penyakit-penyakit non communicable di kehidupan nantinya. Sehingga asam folat itu tetap dibutuhkan sepanjang kehamilannya. Nah, terus baru ngomongin asam folat ya, kita bisa ngomongin zinc lagi. Zinc itu juga ada hubungannya dengan misalnya kelainan pada vesika urinaria misalnya ya, traktus urinarius. Nah, itu bisa. Terus selain itu banyak banget ya, mikronutrien itu butuh untuk pertumbuhan, mencegah terjadinya kecacatan gitu. Terus untuk meningkatkan volume darah, pertumbuhan plasenta terutama vitamin apa deh kalau pertumbuhan plasenta? Kira-kira ada yang tahu nggak? Cek lagi ya. Aliyah mana nih? 031 Aliyah Ari Juliani. Halo Aliyah. 031.
Kurang tahu, Dok. Hah? Gimana? Tadi saya nanya apa nih? Vitamin apa? Vitamin A ya. Kalau untuk pertumbuhan plasenta kita butuh vitamin A. Memang jadi kayak kontradiktif karena kalau kamu ngasih vitamin A berlebihan maka akan menyebabkan terjadinya kecacatan ya. Tapi kalau kamu tidak memberikan vitamin A maka pertumbuhan plasenta akan kurang. Jadi bisa terjadi kelainan dalam pertumbuhan plasenta, pertumbuhan trofoblast dan lain-lain. Nah, oke. Jadi vitamin A apa aja yang aman untuk ibu hamil itu vitamin A yang golongannya beta karoten deh. Jadi kalau yang kamu dapat dari makanan kayak dari misalnya makan sayuran yang mengandung vitamin A, tomat, wortel misalnya gitu ya, itu aman. Tapi kalau kamu ngasih dalam bentuk retinoin, retinol, isotretinoin itu semua menyebabkan kecacatan. Dan kita punya dosis maksimal untuk itu. Jadi nggak mentang-mentang ada vitamin A-nya itu pasti bikin kecacatan, enggak. Jadi kalau di multivitamin ada vitamin A memang dibutuhkan untuk pertumbuhan plasenta ya sampai dengan dosis tertentu. Oke, ada juga penambahan volume darah, makronutrien mikronutrien itu zat besi tadi saya bilangnya zat besi, asam folat dan lain-lain, pembesaran payudara, penambahan kelenjar ASI ya, sama peningkatan metabolisme tubuh. Ya, itu dibutuhin untuk semua itu. Ya, Dek. Oke, next dulu deh. Ini masih banyak banget soalnya materinya. Yuk. Oke. Penambahan berat badan sebetulnya kita nggak ngomong berapa kilo seharusnya karena tiap itu kebutuhannya akan berbeda. Jadi kalau kita ngomong masalah penambahan berat badan, sebenarnya kita harusnya ngomong dari BMI masing-masing pasien. Karena tiap pasien kalau BMI-nya berbeda, maka penambahan normalnya akan berbeda. Semakin kecil BMI-nya, kalau dia underweight, misalnya dia diperbolehkan untuk naik berat badan lebih. Jadi kalau pada pasien-pasien yang obesitas misalnya, kita bahkan minta misalnya cuma maksimal antara 6 sampai 9 kilo aja gitu. Kalau dia nggak naik berat badan gimana, Dok? Nggak apa-apa gitu. Jadi jangan berpikir bahwa setiap ibu hamil harus naik berat badan. Kalau misalnya BMI-nya udah 45, kalau perlu nggak usah naik berat badannya gitu. Itu bisa diusahakan dengan pola makan yang baik. Jadi bukan berarti dia nanti harus kelaparan, enggak, tapi pola makan yang baik dan aktivitas yang baik. Karena semua ibu hamil harusnya aktif ya, olahraga gitu. Jadi ngomongin masalah berat badan, ada ini kita ngomongin secara kasarnya ya, pada trimester pertama kenaikan antara 0,7 sampai 1 kilo kurang lebih sampai dengan kilogram per minggu gitu ya. Trimester 2 ada tuh 0,3 sampai 0,4 per minggu, tapi ini enggak ideal. Karena tadi yang saya bilang idealnya kita harus hitung dari BMI ya. Oke. Next deh. Oke, apa aja perubahan yang mungkin terjadi pada kulit, pada wajah gitu ya. Biasanya pada wajah ada yang namanya kloasma gravidarum. Biasanya di sekitar pipi gitu ada kemerahan ya, terutama kalau yang dia sering terpapar sinar matahari. Kalau di daerah perut atau daerah lengan atau payudara dan paha itu sering terjadi strie atau stretch mark ya. Ini masalah karena pecahnya kolagen biasanya ya. Terus pada dinding perut di bagian tengah itu garis tengahnya itu akan kelihatan lebih hitam, namanya linea nigra ya, karena melanosit meningkat. Nah ini nanti kenapa sering hitam-hitam ada di leher hitam-hitam, di ketiak hitam-hitam, itu karena adanya melanosit yang meningkat ya deh. Nah terus next. Oke. Di payudara biasanya ada rasa nyeri, kadang-kadang ya kita lihat tenderness tuh nyeri. Terus bulan kedua mulai akan ukuran payudara juga akan membesar ya. Terus vena-vena kecil juga akan mulai kelihatan di daerah payudara, mulai kelihatan ada biru-birunya gitu ya. Terus puting susu juga makin membesar, biasanya daerah areolanya juga makin hitam karena tadi melanositnya meningkat, karena MSH-nya juga meningkat. Terus mulai muncul kalau di daerah areola itu mulai ada kayak kelenjar bentol-bentol, kayak tonjolan kecil-kecil gitu ya, itu namanya kelenjar Montgomery ya, itu juga mulai kelihatan. Nanti meskipun dia membesar belum tentu
produksi ASI-nya itu akan sesuai dengan pembesarannya. Bukan berarti nanti kalau payudaranya besar berarti ASI-nya bakal banyak banget. Enggak ya. Jadi jangan pernah berpikir nanti misalnya ada pasien ngomong, "Dok, saya kok payudaranya kecil berarti susahnya bakal dikit ya?" Enggak juga. Karena tidak ada hubungannya antara ukuran payudara sama volume produksi dari ASI. Yuk, next yuk. Nah, ini ya. Paling penting ini perubahan kardiovaskuler ya. Volume darah itu akan naik banget mulai dari trimester 1 ya, mulai dari 4 minggu, 8 minggu, tapi nanti akan meningkat secara signifikan mulai dari 20 ya sampai dengan 28 34. Hati-hati pada yang penyakit jantung karena di 28 32 itu biasanya beban jantung akan berat banget karena volume darah yang meningkat secara signifikan. Jadi pada pasien-pasien dengan misalnya dekomkordis biasanya diakhiri di usia 32 karena biasanya nanti beban jantung akan berat banget sehingga kondisi dia akan jadi jelek gitu ya. Hati-hati di usia sekian ini. Yuk, next deh. Lewat. Nah, jadi kita juga lihat ini bahwa denyut jantung itu akan meningkat ya sampai dengan 10 kali per menit. Pada saat istirahat, diafragma juga akan keangkat ke atas sehingga kapasitas paru-paru juga akan makin kecil sehingga kita akan tahu bahwa dia akan ngerasa berdebar-debar dan dia akan ngerasa sesak ya. Terus kadang-kadang stroke volume juga meningkat. Nah, cardiac output juga meningkat. Kita lihat tuh sekitar 40%. Terutama nanti pada saat mengejan. Jadi pada saat persalinan, hati-hati pada pasien dengan gangguan jantung maupun tekanan darah tinggi. Kenapa? Karena nanti tekanan darah juga akan naik selama dia kontraksi dan mengejan. Cardiac output juga akan meningkat secara signifikan sampai dengan 40-50% pada saat dia kontraksi dan mengejan. Yuk, next. Ya, pembesaran uterus kita lihat ya, sehingga kenapa kita nggak boleh posisi melumah itu apa sih ya, telentang ya, supine. Kenapa? Karena akan ada kompresi dari aortokafal, jadi daerah aorta dan vena cava. Nah, sehingga akan terjadi penurunan venous return. Kalau terjadi venous return-nya berkurang, otomatis pengisian jantung juga akan berkurang sehingga akan terjadi potensi maternal. Nah, ini yang kita nggak pengen deh. Kenapa ibu hamil disarankan tidur miring ke kiri setelah kehamilan cukup besar supaya tidak ada kompresi aortokafal ini. Nah, kalau kita pikir miring kiri, padahal kan yang di kiri itu vena cava, yang di kanan itu vena cava, yang di kiri itu aorta. Berarti aortanya kejepit dong, Dok, gitu kan? Nah, berarti nanti aliran darah ke janin jadi berkurang dong. Enggak, kenapa? Karena aorta itu dia lumennya itu besar, tebal, ototnya juga kuat. Sehingga kalaupun dia kejepit, dia masih punya kekuatan untuk memompa darah. Itu satu, untuk mengalirkan darah ya. Jadi nggak kejepit banget, dia nggak kolaps gitu. Satu, yang kedua, jantung juga punya kemampuan untuk memompa darah. Sehingga ada bantuan dari pompa jantung. Dan si arterinya ini, si aortanya ini sendiri juga tebal, jadi nggak mungkin kolaps. Sedangkan kalau kita miringnya ke kanan atau dia lagi melumah gitu ya, supinasi atau supine itu, dia itu akan menekan vena cava. Vena cava itu dia tipis dindingnya, sehingga mudah untuk kolaps. Itu satu. Kedua, dia nggak ada pompa dari bawah untuk naik ke atas. Adanya hanya tarikan dari jantung pada saat jantung itu mekar gitu ya. Jadi dia akan kayak kesedot, tapi kesedotnya juga nggak sekuat seperti pompa jantung. Kalau jadi pompa jantung tuh jantung meres itu dia kuat banget. Tapi pada saat dia mekar gitu, dia memang narik, tapi nggak sekuat itu. Jadi kadang-kadang kalau dia hamil besar, begitu aliran darah itu mulai stagnansi di bawah, dia akan kakinya bengkak. Dan pasien akan ngomong, "Dok, kaki saya bengkak." Ya, itu salah satunya karena kejepit itu, ya, karena ada kompresi aortokafal itu. Dan kenapa akan terjadi tensinya cenderung turun. Jadi misalnya, "Dok, tensi saya kok rendah terus ya 90." Ya, salah satunya karena memang ada kompresi aortokafal dan akan terjadi penurunan venous return. Itu satu. Terus yang kedua, dilatasi pembuluh darah. Kenapa dilatasi? Karena ada estrogen, terjadinya dilatasi.
gitu. Sehingga tekanannya juga akan turun gitu, sehingga akan terjadi potensi pada ibu hamil ya. Nah, kalau dibiarkan adanya kompresi pada saat jadi ibu hamil ini senang banget tidur terlentang gitu ya, sehingga akan terjadi penurunan uterine blood flow. Kalau ada terjadi penurunan uterine blood flow, kita tahu kalau plasenta dapat darah dari arteri uterina salah satunya kan, dari arteri spiralis gitu. Kalau dia kok penurunan uterine blood flow, maka akan terjadi asfiksia pada janin ya. Ini hati-hati. Yuk, next deh. Nah, kenapa dia harus terjadi hipovolemi? Kenapa hipervolemi maksudnya? Kenapa dia harus ada penambahan cairan sih dok? Gitu. Padahal kita tahu penambahan cairan itu menyebabkan ibu-ibu hamil ini jadi berat fungsi jantungnya karena kerja jantungnya jadi meningkat gitu. Itu satu. Terus kedua jadi apa namanya? Anemia fisiologis pada ibu hamil gitu. Padahal kita tahu nih kalau kita fungsi jantungnya naik, padahal kapasitas paru berkurang, stroke volume meningkat, terus anemia menyebabkan pasien itu jadi ngos-ngosan gitu kan ya, berdebar-debar, sesek, banyak nih keluhannya. Kenapa? Tapi fungsinya apa sih diciptakan oleh Allah itu ada hipervolemi? Allah nih maha baik ya. Terus jadi semua yang terjadi pada ibu hamil itu ada tujuannya. Jadi kenapa terjadi hipervolemi? Satu, untuk mencukupi kebutuhan uterus ya, yang membesar, dia butuh banget otot-ototnya itu hipertrofi, dia butuh aliran darah yang banyak ke situ. Itu satu. Terus kedua, pada saat bayi itu nanti ada kompresi, ada terjadinya penurunan venous return, kalau dengan volume yang bertambah, resiko efek dari venous return yang berkurang itu jadi lebih sedikit dibanding kalau dia tidak ditambahin volumenya gitu. Sehingga nanti yang namanya seperti dia diinfus oleh Allah dari awal gitu, karena akan terjadi penekanan ini. Jadi dia diinfus supaya dia tidak hipotensi, itu satu. Terus kedua, pada saat posisi tegak ibunya itu suplai darahnya juga masih cukup ya, karena volumenya bertambah. Terus ketiga, nanti pada saat dia persalinan terjadi kehilangan darah karena dia udah diinfus dari trimester 2, trimester 1, trimester 2, itu dia kehilangan darah cukup banyak pun ibu hamil itu toleransinya sangat besar. Jadi dia nggak akan kenapa-napa dengan kehilangan darah 1 liter gitu misalnya. Dia kelihatan baik-baik aja gitu. Kenapa? Karena diinfus oleh Allah dari trimester 2, itulah baiknya Allah ya. Dia udah mempersiapkan ibu hamil segitunya selama 9 bulan untuk persiapan sampai dengan kehilangan darah yang cukup banyak gitu ya. Yuk, next. Nah, persalinan kita akan bilang persalinan itu memang kehilangan darahnya cukup besar ya. Kalau kita akan bilang dia perdarahan postpartum apabila pada persalinan pervaginam dia perdarahan lebih dari 500 atau 600 cc, sedangkan pada sesar kalau dia lebih dari 1000 cc. Biasanya persalinan memang habis perdarahan sekitar 500 kalau pada persalinan normal atau spontan atau pervaginam. Sedangkan pada sesar biasanya memang perdarahan mendekati sampai dengan 1 liter ya. Itu sebabnya tadi saya bilang dengan perdarahan segitu banyak ibu hamil masih baik-baik aja. Kenapa? Karena adanya hipervolemi gitu. Yang kenapa? Karena sudah dilusikan oleh Allah, diberikan penambahan cairan sejak mulai dari trimester 1 sedikit. Jadi nggak seperti merasa diinfus mendadak. Nah, kalau kamu diberikan infus mendadak, Dek, kamu bisa terjadi acute lung injury, kamu bisa terjadi udem pulmonal, kamu bisa terjadi gagal jantung. Nah, Allah yang maha baik ini, dia memberikan kamu infus bertahap mulai dari trimester 1 sampai dengan persalinan. Gitu. Ya. Oke. Next dulu, Dek. Nah, jadi kita lihat juga nih berhubungan kardiovaskular juga, kehamilan berhubungan dengan supresi faktor humoral dan seluler yang berhubungan dengan nanti akan ada perubahan imunologi. Apa tujuannya? Ada lagi tujuannya. Jadi kita saya selalu bilang pada saat saya mempelajari tentang kehamilan, saya baru tahu betapa besar Allah ini menciptakan manusia itu kok segitunya disiapkannya gitu ya, hebat banget gitu dengan adaptasinya itu gitu ya. Jadi ada titer antibodi humoral yang akan menurun, ada tujuannya tuh ya, Dek. Nah, leukosit juga biasanya akan sedikit meningkat gitu ya, Dek.
Nah, bisa naik tuh, kita bisa lihat antara 5.000 sampai 12.000 selama kehamilan, sedangkan selama persalinan bisa naik sampai dengan 25.000. Tapi kita harus lihat ya, ada tanda-tanda infeksi atau enggak. Kalau ada tanda infeksi, mungkin penyebabnya karena infeksi. Kita harus menyingkirkan kemungkinan infeksi. Kalau enggak ada tanda infeksi, berarti mungkin karena kehamilannya itu sendiri. Nah, ini terus ditutupnya. Nanti akan ada perubahan dalam hal kayak sel T, interleukin, itu nanti akan ada perubahannya semua. Kita saya nggak perlu ngajarin kalian sampai dengan segitunya ya deh. Nanti kalian malah pusing sendiri. IL2, IL6 akan ada perubahannya. CD4, CD8 itu juga akan berubah pada kehamilan. Nanti kita akan belajarin. Kalau kamu udah jadi spesialis, opsin aja deh. Karena nggak penting itu. Yuk, next. Next deh. Halo. Nah, konsumsi oksigen juga akan meningkat selama kehamilan ya. Jadi dia harus itu sebabnya kerja jantung harus meningkat, dia harus meningkatkan cardiac output, dia harus meningkatkan stroke volume ya. Terus fungsi respirasi, kenapa? Karena biasanya diafragma juga ketekan ya, naik sampai dengan 4 cm. Terus kita lihat itu rongga dada juga akan mengalami peningkatan otomatis gitu karena dia harus beradaptasi dengan kebutuhan oksigen yang meningkat sedangkan kapasitas paru-parunya berkurang ya. Nah, terus kenapa iga itu bisa melebar? Kenapa diameter toraks itu bisa melebar pada kehamilan? Karena pada saat kehamilan akan dikeluarkan hormon relaksin. Ini kita nggak sebut, saya nggak tulis di situ ya, Dek. Tapi kenapa dia bisa melunak? Karena kenapa bisa terjadi relaksasi ligamen? Itu karena adanya hormon relaksin. Hormon relaksin ini akan menyebabkan semua ligamen itu akan lebih melunak sehingga kalau di daerah panggul ini akan menyebabkan antar tulang ini lebih mobile sehingga dia bisa memfasilitasi kalau bayi mau turun sehingga rongga panggul juga akan meluas. Satu, kalau untuk di toraks daerah iga ini juga akan bisa ligamen yang di iga ini juga akan relaksasi sehingga dia akan bisa melebar juga ya karena perubahan hormonal. Ini bertujuan untuk mengatasi tadi yang kita bilang kurangnya ruangan karena ada peningkatan diafragma itu. Jadi kebutuhan oksigen meningkat padahal kapasitas paru-parunya berkurang, maka diatasi dengan pembesaran rongga toraks juga ya. Selama persalinan akan terjadi hiperventilasi. Kenapa? Karena ada rasa nyeri, jadi dia harus ngatur napas yang baik banget, kalau enggak akan terjadi hiperventilasi dan akan menyebabkan terjadinya mulai dari acidosis gitu ya karena nyeri dan lain-lain. Nah, karena nyeri kebutuhan oksigennya bisa naik sampai dengan 75% ya. Yuk next. Nah, ini yang tadi saya bilang di awal akan ada juga perubahan dalam hal masalah ginjal, ya, traktus urinarius. Kalau terhadap fungsinya, ginjal, laju filtrasi ginjal akan meningkat pada awal kehamilan, sekitar 50% peningkatan terjadi di trimester kedua, ya, kita lihat. Sehingga akan ada terjadi konsentrasi kreatin plasma dan urea akan terjadi penurunan. Nah, kita lihat di siang hari wanita hamil cenderung menumpuk air, bentuknya udem. Pada saat dia mulai tidur, dia mulai pipis. Makanya dia kalau malam-malam sering terjadi, kalau malam saya mau tidur nggak bisa dok, saya kebelet pipis. Nah ya itu karena dia memindahkan cairan yang udem itu dibuang lewat ginjal itu pada saat malam hari. Ya, oke, next. Nah, ini gastrointestinal, kita lihat usia kehamilan, pengosongan lambung, kerja usus itu semua akan menjadi lebih lambat karena adanya hormon progesteron ya. Terus katup yang menutup antara lambung dengan esofagus itu juga akan lebih longgar ya karena progesteron juga jadi dia lebih relaksasi. Jadi namanya gastroesophageal valve-nya itu dia akan lebih longgar sehingga lebih mudah terjadi reflux atau kita ngomongnya GERD ya deh. Gastroesophageal reflux disorder. Nah, jadi sering terjadi GERD itu
Terus selama kehamilan juga akan terjadi hemoroid. Kenapa? Karena BAB-nya susah, karena pengosongan lambung yang lebih lambat, pengosongan usus yang lebih lambat, motrilisasi usus yang lebih lambat, ditambah dengan tekanan kompresi uterokafal yang meningkat, jadi meningkat, ya kan? Terus ditambah dengan apa namanya hormon estrogen yang menyebabkan terjadinya dilatasi dalam pembuluh darah, sehingga pembuluh darah vena di daerah anus itu akan membesar, namanya hemoroid. Jadi dia lebih mudah terjadi hemoroid, ya dek. Next. Ini semua ya nggak ada sih di situ ya. Nanti kamu belajar sendiri ya dek. Ini kan bisa kamu baca, yang saya jelasin tadi nggak ada ya, mengerti aja. Nanti kalau enggak ujian keluar jangan nyalain saya ya. Saya udah pernah nyebut nih. Terus genitalia, organ genitalia wanita yang hamil, uterusnya itu kecil sekali, cuma sebesar telur ayam. Kita lihat beratnya cuma sekitar 70 gram. Tapi begitu dia sampai dengan kehamilan dan kehamilan aterm, dia tuh volumenya bisa naik sampai dengan 1000 kali. Inilah istimewanya otot rahim. Tidak ada satu otot pun yang bisa menyamai rahim, yang bisa membesar sampai dengan 1000 kali dari ukuran normalnya. Ya. Beratnya itu kalau sampai dengan aterm kurang lebih 1,1 kilo, ya dek. Jadi nanti 1 kilo berat. Jadi peningkatan berat badannya sebetulnya berapa sih dok? Sebetulnya 1 kilo rahim, 1 kilo plasenta, 1 kilo ketuban, bayi 3 kilo. Jadi sekitar 6 kilo aja itu udah cukup sebetulnya kenaikan berat badan. Ya. Jadi jangan lemak yang ditambahin lemak ibunya. Yuk next. Nah, jadi kita lihat ya, bagian utama dari dinding uterus tengah namanya myometrium, di situ nggak ada ya, itu isinya serabut otot semua yang penuh dengan pembuluh darah. Di situ akan terjadi hipertrofi ya dek, jadi peningkatan pembesaran. Nah, terus serabutnya berbentuk anyaman dan pembuluh darahnya lewat dari anyaman itu, sehingga pada saat dia kontraksi, pembuluh darah yang di dalam si otot ini ya, yang masuk ke dalam anyaman itu, pada saat dia kontraksi, otot-otot itu akan menjepit pembuluh darah. Jadi kalau saya bisa dibilang, misalnya ini ada, ini sih kelihatannya susah. Misalnya ini ada anyaman, pembuluh darahnya lewat, sorry ini gimana nih? Ya. Misalnya ini otot ya, misalnya ini ada pembuluh darah di sini, pada saat dia kontraksi dia akan menjepit pembuluh darahnya. Ya, sehingga pada saat persalinan sangat penting yang namanya kontraksi uterus atau tonus. Jadi kalau dia bilang atonia itu perdarahan 30 menit ibunya akan meninggal deh. Kenapa? Wah, pembuluh darahnya besar-besar banget, banyak banget, aliran darah ke situ banyak banget. Begitu tidak mampu kontraksi, dia tidak mampu menjepit, maka akan terjadi perdarahan yang sangat hebat yang bisa memicu kematian ibu dalam waktu cepat. Atonia itu waktunya cepat banget. Oke, next. Oke, nah ini ya. Serviks juga akan melunak. Jadi dia akan melembut karena pengaruh estrogen. Jadi dia akan melembut, pembuluh darah ke situ jadi lebih banyak, sehingga karena pembuluh darah di situ jadi lebih banyak, warnanya juga akan berwarna keunguan. Jadi warnanya mulai ungu, lembut, lunak, membesar gitu ya. Sehingga kadang-kadang mudah terjadi perdarahan, atau kadang-kadang kita bisa temukan yang namanya cervical ectropion. Cervical ectropion masih wajar terjadi pada ibu hamil. Apa itu cervical ectropion, dok? Cervical ectropion itu mulut rahimnya seperti erosi, dia kelihatan kayak ada kayak ada perdarahan kecil-kecil kadang-kadang, dan itu bisa menyebabkan kesannya kalau selama kehamilan suka ada flek-flek perdarahan. Itu salah satu disebabkan kemungkinannya kalau normal karena cervical ectropion. Ya, kenapa bisa terjadi cervical ectropion? Karena adanya estrogen yang meningkat. Ini nggak ada di sini, kamu baca. Ini saya jelasin, kamu catat aja ya. Oke, karena ada peningkatan vaskularitas, karena hormon estrogen, udem, warnanya jadi keunguan, membesar, hipertrofi, hiperplasi kelenjar servikal, terus terjadi cervical ectropion, bisa memicu terjadi perdarahan yang sebetulnya normal karena cervical ectropion itu. Yuk, next. Oke, habis ya. Ini perubahannya tadi yang udah saya sebut ya, kardiovaskuler, respiratori, traktus urinarius dan ginjal, terus sistem genitalia. Ini udah saya sebut ya kayaknya. Iya. Sama nanti ada sih kayak nutrisi, makronutrien, mikronutrien yang mungkin dibutuhkan banyak banget, mulai dari vitamin D, terus zat besi, asam folat, vitamin C, zinc, magnesium. Terus kita ngomongin masalah vitamin B12 ya.
asam folat sama vitamin B12 berbeda ya deh. Terus banyak banget mikronutrien yang lain. Sebetulnya iodium ya kita butuh. Jadi vitamin A tadi saya sebut. Cuma karena tidak ada satu kalsium saya ngomong, tidak ada satu vitamin pun yang bisa diserap sendirian deh. Kita ngomong masalah misalnya zat besi untuk penyerapan zat besi aja kita butuh asam folat juga, kita juga butuh vitamin C, kita juga butuh magnesiumnya. Kalau nggak bisa. Begitu juga dengan kalsium. Mau dengan penyerapan kalsium dia juga butuh vitamin D3, dia butuh kalium, dia butuh magnesium juga. Jadi kalau dia cuma dikasih kalsium aja, ya percuma, dia akan cuma jadi batu ginjal aja, batu kalsium di ginjal. Karena nggak akan bisa diserap. Gitu juga kalau kamu ngasih cuma zat besi aja. Zat besi ngasihnya Fe3+, dia masih perlu di metabolisme supaya bisa diserap misalnya. Hasil metabolismenya ini meracuni mitokondria, padahal nggak bisa diserap. Ada vitamin yang lain, maka kamu itu meracuni dia aja deh. Itu sebabnya kamu harus ngerti dalam pemberian suplemen ya. Nggak bisa kamu cuma saya kasih sulfas ferrosus aja, saya kasih kalsium laktat aja gitu, itu nggak bisa ya, karena memang mereka harus bekerja sama supaya membantu penyerapan zat gizinya. Kalau ngomongin masalah mikronutrien dan makronutrien, tapi nantilah mungkin ada materi yang lain kali ya, saya nggak tahu. Ini kita ngomongin masalah ini aja tadi ya kan, perubahan fisiologis pada kehamilan aja kayak gitu deh. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan nggak deh? Halo? Atau saya yang nanya aja nih? Ada pertanyaan kah? Atau saya aja yang nanya? Ditanya aja ya. Mbak. Sorry. Ambil ngajar, Mbak. 3,62. Ya, kasih ya, Mbak. Gimana? Atau saya aja yang nanya? Beneran gak ada yang nanya? Dokter, saya izin bertanya, Dok. Gimana dia? Tadi saya izin bertanya, Dok. Kan kalau ibu lagi hamil, otomatis kan tubuhnya udah mulai terbiasa dengan adanya si bayi itu kan ya, Dok ya. Kayak yang tadi perubahan tadi itu. Dan terus setelah persalinan itu kan otomatis tubuh itu secara drastis bakal berubah. Nah, itu untuk perubahannya sendiri tubuh mengompensasi kayak gimana, Dok? Ya, itu nanti di nifas deh. Pada saat nifas, setelah persalinan, nifas itu dia akan pelan-pelan kembali seperti semula. Jadi ada pada saat selesai bersalin kan cairan masih penambahannya masih banyak kan. Setelah itu karena tidak ada bayi, dia tidak membutuhkan, memang nanti dia akan masuk ke jantung lagi. Tapi pada saat jantung nggak bisa, biasanya nanti akan dilihat habis lahir kadang-kadang ada yang kakinya tuh bengkak banget. Itu karena dilusinya masih terjadi gitu. Tapi nantinya dia akan hilang sendiri, dilusi cairan itu akan hilang sendiri. Terus nanti akan diserap sendiri, dibuang lewat ginjal cairannya itu. Nah, sampai kapan? Sampai dengan masa nifas selesai. Jadi masa nifas itu adalah kembalinya semua sistem dalam tubuh wanita itu sampai kembali ke normal. Jadi jadi jangan cuma dilihat dari darah nifasnya aja. Jadi misalnya ada pasien saya nanya, "Dok, saya udah nggak berdarah nih, nifas saya kok bentar banget ya, seminggu ya." Itu berarti udah selesai nifas ya? Enggak. Nifas itu tetap 40 hari sampai 50 hari. Karena yang kita lihat dalam nifas itu semuanya, termasuk kembalinya rahim, keukuran semulanya, fungsi jantung, fungsi paru-paru, fungsi ginjal. Kita lihat kan masalah di urium kreatinin terjadi perubahan, masalah di cardiac output, masalah di apalagi jantung, di darah, misalnya kita ngomongin masalah volume darah ya.
yang akan berubah itu nanti dia harus kembali seperti semula dulu. Nah, itu disebut nifas. Jadi nifas itu bukan cuma ngomongin masalah darah nifasnya aja. Ya, nanti kapan mulai kembali seperti semula lagi dok? Ya setelah 40 sampai 50 hari. Itu deh. Jadi nggak usah dipikirin apa yang akan berubah, dia akan kembali normal gitu aja sih. Iya dok, terima kasih dok. Ya. Ada lagi? Nanti ujian soalnya baru loh ya dek. Apa lagi? Nggak ada? Udah nggak ada kah? Atau saya, coba semua di kamera on. Ini ada berapa nih? 139 mahasiswa. Ayo kamera on. Kamera on dulu. Kita say bye-bye. Assalamualaikum. Semua kamera on dulu. Mana nih? Kok nggak ada yang on? Ayo. Sudah dok. Udah. Kenapa saya nggak ngeliat semuanya on? Udah ya? Coba. Absen. Satu-satu. Yasin. Mana Yasin? Hadir, Halo, Dok. ya, lanjut. Nomor 2. Ya, lanjut. Nomor 3. Ya, lanjut. Mana lanjutnya? Ayu Silvi. Ayu Silvi. Hilang Ayu dok. Silvi. Hilang. Mana Ayu Silvi? Hilang nih si Ayu Silvi. Dasar nih ya. Arini, mana? Arini. Oke, halo. Hadir, Dok. Ya. Anissa. Hadir dok. Anissa, halo. Hadir dok. Hai, oke. Lanjut nomor 7. Siapa nomor 7 nih? Galaparanadi Ayundi. Galaparanandi. Sebentar katanya, Dok. Sebentar, kenapa dia masih tidur tuh? Dasar. Tahu nih kelakuan kalian nih ya. Salsabila, mana Salsabila? Hadir dokter. Oke, halo Arga. Arga udah ada ya? Arga mana? Arga hilang lagi. Hilang nih, pasti ngapain nih dia nih? Mana Arga? Tuh kan, ketawain temenmu loh. Ketahuan loh ya, pada hilang-hilang. Ada videonya dok, tapi suaranya hilang. Oke, ini aja. Bawahnya, Muhammad Luis. Mana videomu? Videonya nggak ada, suaranya nggak ada. Hadir dok. Oke. Tidur. Nomor 11 mana? Nomor 12. Anggita. Ya, dokter hadir. Oke, Makfiro. Makfira apa Makfiro nih Hadir, bacanya? Dok. Oke, halo. Makfiro. Makfira, iya Makfira. Maaf ya, saya nggak jadi namanya jadi Makfiro, namanya Makfira loh. Bagus-bagus. Agastri. Akstri deh, Akstri ya. Hadir dok. Halo Akstri. Iya. Rifki. Ya, Dok. Hadir, Dok. Ya. Melia ya. Hadir, Dok. Astiami.
Hadir, Dok. Ini satu-satu. Abi suka pada nakal sih, nanti tahu-tahu hilang. Farah mana Farah? Farah. Mana Farah? Farah bisa? Hadir, Dokter. Oke. Tuh, anaknya nangis loh. Azhar Zora. Saya Dok. Iya, Dokter. Terus Diva. Hadir, Dok. Bagas. Hadir dokter. Iya. Allah, terus mana sih? Akhirnya aku nggak pernah nyebut ya, harusnya langsung ini aja nih. Ini namanya malah susah lagi, KGRBG Sina lagi. Bacanya apa? Kanjeng Gusti Roro. Bacanya apa tuh? Hadir, Dok. Roro Agung. Doro aku. Kanjeng. Kanjeng lah. Kayaknya apa? Kanjeng bukan sih? Kanjeng Gusti. Kegerebek, Dok. Oh. Hai. Ini kamu ngapain pakai itu? Oksigenasi. Ini mainan dosanya gabut. Oh, gabut. Saya pikir kamu ngapain oksigenasi. Enggak, Lagi mau pingsan apa gimana? Aku itu aja ya, random aja ya, daripada satu-satu. Kencana, halo Kencana. Hadir, Dokter. Loh Kencana kok laki-laki ternyata. Malik Hisam. Kencana namanya laki-laki, tapi pikir perempuan. Malik. Iya, Dok. Ya, halo. Terus mana lagi ya? Dwi Rahmatul. Hah? Hadir, Dokter. Oh iya, oke. Nurasipa. Dek, kan rada Nurasipa, mana Nurasipa? Halo Nurasipa. Kabur hilang. Nggak ada Nurasipa? Naca. Ini pada hilang nih kan? Tuh kan dilaporin ya pokoknya. Agak ada namanya nih hilang-hilang. Mana nih? Nurasipa. Halo. Hilang. Hilang kah? Ya ampun, beneran nggak ada orangnya. Jihan Putri Adani. Jihan. Ada nggak? Wah, ini nanti dilaporin nih ya. Nggak. Laporannya kayak ini, lengkap. Ivan, dicatetin tuh siapa aja nggak ada, gue jitak nih Ivan. Ya dok, ya sudah dicatat. Sudah dicatat. Ya, Ya, aku siap. minta laporannya loh, yang aktif Ya. yang mana, yang nggak aktif yang mana ya. Siap. Awas nih, bohong nih ya. Ya dok. Ini laporannya nanti sampai ke ini loh, ke universitas nih. Udah dicatat. Dicatat ya. Ilham mana Ilham? Ini terakhir. Ilham Saputra. Hadir, Dok. Oh iya, oke. Sip, berarti ada ya. Oke. Kalau gitu, berarti materi saya udah selesai kan ya, Ivan? Sudah dokter. Oke, kapan ujian? Ujiannya di minggu ke-4 insya Allah nanti. Oke, kalau gitu siap-siap ya. Materinya dibagiin ke teman-temanmu. Ya, Itu aja ya. Oke. siap. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih dokter. Terima kasih, Mas Dokter. Waalaikumsalam. Salam. Terima kasih, Dok.
Ya, Dimas. Terima kasih dokter. makasih dokter. Kirby. Ganti rumit sama. Final videonya Dok, sudah hadir dok, suaranya sudah bisa, mic-nya sudah bisa dok. Habis mutua dokter. Gimana sih Kak? Ini nanti yang nggak ada tadi gimana? dilaporin. Dihitung. Ezar. Nggak absen. Pokoknya yang tak tag di grup ya. Iya. Aku sesak. Padahal sebenarnya nggak semua yang dipanggil.